Kan hari ini ada orang yang berbicara, ngapain pula dikait-kaitkan kepemimpinan dengan akidah? Ngapain pula dikait-kaitkan kepemimpinan dengan ibadah? Ngapain pula dikait-kaitkan pemimpinan dengan muamalah? Itu ayatnya, bro. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Maka para mufasir kemudian menjelaskan, orang-orang yang beriman tak ambil peduli dalam urusan kepemimpinan, tanggallah imannya. Orang-orang beriman tak ambil peduli dalam urusan kekuasaan, cacatlah imannya ketika itu. Kenapa ayah bunda? Ayah dan ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak, serta adik-adik yang kami sayangi, yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Masih Allah lunakkan hati kita, masih Allah gerakkan kaki kita, masih Allah pilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang kita ini masih cinta untuk hadir dalam majelis ilmu nan mulia. Beruntunglah kita ayah bunda masih dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia yang hidup di sekitar kita. Hati kita yang Allah buat nyaman, tenang berada di dalam rumahnya. Saya kadang-kadang Bapak Ibu pernah mendapatkan quote-quote, kata-kata hikmah. Ketika engkau tak mau lagi sholat tahajud, ketika engkau tak tergerak untuk melaksanakan sholat tahajud, tak mau lagi beramal soleh, bisa jadi ketika itu Allah yang sudah tak mau lagi berjumpa dengan kamu. Ketika Allah tak lagi mau berjumpa dengan kamu, sehingga hati kamu tak tergerak untuk sholat, tak tergerak untuk beramal soleh. Ketika hati kita malas untuk datang ke masjid, jangan-jangan Allah itu yang tak lagi mau mengundang kita, melunakkan hati kita untuk berada di dalam masjid. Dan alhamdulillah nikmat luar biasa, Allah masih buat hati kita untuk senang berada di dalam rumahnya nan mulia. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ibu kami yang dimuliakan Allah, sebelum kita membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ingin mengajak kita untuk sedikit mengkoreksi bacaan Al-Fatihah kita. Boleh? Ayah bunda, saya baca, kemudian ayah bunda boleh ikuti apa yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Maaf ayah bunda, saya mendengar ada yang menyebutnya begini, a'u, bukan a'u tapi a. Ada alif, ada ain. Orang sering saya baca a'u itu dengan a'u satu, kemudian ada membacanya dibaliknya a'u satu, atau dua-duanya a'u. Dia satu alif, satu ain, satu hamzah, satu ain. Izin ayah bunda, a'u, a'a, bukan a'a tapi a'a, i'i, u'u, a'u, zu, bukan zu. Nah, dia ada yang mirip-mirip nih, ada zal, kemudian ada zai. Saya mendengar ada orang menyebut zal dengan a'uju, ada a'uyu, ada a'uzu,
Ada a'udzu. 4 orang saya dengar membaca a'udzu tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, bukan a'udzu, a'udzu. Menyebut huruf dzal ayah bunda, taruh ujung lidah kita dekat ujung gigi atas dzal. Dzal, keluarkan sedikit. Dzal. Dzadzu. Selagi gigi bawah nih belum menempel, selagi gigi bawah, selagi lidah kita belum nempel ujung lidah itu dengan ujung gigi atas, kita belum bisa menyebut huruf dzal. Sama dengan tha, tha, fi, thu, tha, fi, thu, dza, dzi, dzu. Apa beda za dengan tha? Kalau za tidak berangin dia. Kalau tha berangin dia. Tha. Tha. Tuh sampai tidak turun-turun dia. Dia jangan angin kipas nih. Ini. Saya tutuplah dulu Pak. Tha. Ke situ pula dia. Tha. Intinya tesnya nanti pakai tisu nih. Tha, fi, thu. Jadi ayah bunda itu rumusnya menyebut huruf dzal. Secara umum ayah bunda, kita salah baca Al-Quran itu yang pertama tidak memperhatikan makharijul huruf. 2, kita salah baca Al-Quran tidak memperhatikan mana yang panjang, mana yang pendek. 3, kita salah baca Al-Quran tidak memperhatikan mana yang gunnah, mana yang tidak mesti digunnahkan. 4, kita salah baca Al-Quran tidak memperhatikan mana yang mesti dipantulkan dan tidak dipantulkan. 5, kita salah dalam baca Al-Quran tak memperhatikan vokal yang keluar dari lisan kita. Ayah bunda, salah baca Al-Quran salah artinya. Salah panjang pendeknya, salah artinya. Sehingga satu hadis Nabi mengatakan, betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi dia justru dilaknat oleh Al-Quran. Apa kata Nabi? Betapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi dia justru dilaknat oleh Al-Quran. Semestinya dia dapat pahala tapi justru dia dapat dosa ketika itu. Saya kasih contoh. Qul huwallahu ahad. Qul pakai qaf titik 2. Tak sedikit orang yang bacanya Qul huwallahu ahad, dibacanya pakai kaf. Qul titik 2 pakai qaf, katakanlah Allah itu satu. Tapi kalau kul, makanlah Allah yang satu itu. Itu maknanya Pak. Beda qaf dengan kaf. Berubah panjang pendek, berubah artinya. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu mesti dipanjangkan. Tapi tak sedikit saya dapati orang dipendekkannya. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Surah Al-Kafirun, la di situ la panjang, la bukan la yang begini aja. La, apa bedanya la panjang dengan la pendek? Tak pakai alif dia. Kalau lam aja itu artinya sungguh. Tapi kalau lam ada satu alif itu artinya tidak.
Kalau kita baca Al-Quran, la a'budu ma ta'budun. Hai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir, apa yang nak aku katakan ya Allah? La a'budu ma ta'budun. Hai orang kafir, sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Itu kalau lam dibaca pendek. Tapi kalau lam dibaca panjang, la a'budu. Oi orang kafir, tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Tadi sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Sekarang tidak aku menyembah apa yang kamu sembah. Jauh artinya ayah bunda. Disitulah kata Nabi, orang baca Al-Quran tapi justru dilaknat oleh Al-Quran. Salah panjang pendek, salah artinya. Salah harokat, salah artinya. Minal jinnati wan nas. Kalau saya baca minal jannati wan nas. Betulnya jinnati atau jannati? Jinnati, surat An-Nas. Kalau kita tengok ayah bunda, hurufnya kan tiga-tiganya sama. Jannati, jinnati. Huruf pertamanya sama-sama jim, huruf keduanya sama-sama nun, huruf ketiganya sama-sama ta. Yang membedakan apa? Satu ja fathah, satu lagi ji kasrah, di atas satu dan di bawah satu. Jannati artinya sorga, jinnati artinya jin. Berpengaruh. Apalagi kadang-kadang ayah bunda dialek bacaan kita itu juga mempengaruhi. Saya menengok ada ketika saya les bahasa Inggris di kampung Inggris, Pare, Jawa Timur. 2 minggu pertama sulit saya untuk sholat berjamaah. Kecuali zuhur dengan asar, itu saya berjamaah. Maghrib, isya, subuh agak berat saya berjamaah. Kenapa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Berat rasanya berjamaah. Bukan karena saya tak mau pergi berjamaah, mau. Tapi kemudian ketika sampai di tempat sholat, hati saya berkata-kata. Maju Pak Imam. Setelah Pak Imam maju, lalu shaf diluruskan dan dirapatkan. Mulai takbir baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Imam tak semangat, tapi makmum yang semangat dijawab dengan amin yang sekuat-kuatnya. Amin. Kata makmumnya pula. Itu Pak dialek. Payakumbuh, Mudiak, Suliki, Dangwang-Dangwang, Bima, NTB, NTT, Bali. Itu ada yang agak berat menyebut huruf ta. Menyebut huruf ta itu dengan ta. Saya dulu ketika masih aktif ngajar di UIN, saya buat kebijakan. Kalian yang belajar dengan saya, apapun mata kuliah kita, nanti pas ujian akhir semester, kalian akan Bapak uji bacaan Al-Quran. Kenapa? Malu kita anak UIN tak pandai baca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu pertemuan pertama sudah saya sampaikan, berarti lebih kurang ada 5 bulan dia untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Terakhir karena dianggap remeh Pak, akhirnya salah satunya saya panggil. Datanglah dia dari Payakumbuh. Adik kita dari Payakumbuh. Baca Al-Quran. Bacanya jumpa surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturisi. Dah. Situ aja. Gantilah. Awal-awal Al-Baqarah lah. Jumpa Al-Baqarah ayat 120.
Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a. Suka aja sampai di situ. Berat menyebut huruf ta. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan orang payakumbuh mudiak suliki dangwang-dangwang pergi ke Pekanbaru naiknya oto tintin. Naiknya oto apa, Bu? Oto tintin. Memang ada otonya Pak mereknya oto tintin. Tiba di pangkalan Balanda. Wah bunyinya tuntang katanya. Dari tuntang disebut tuntang. Berat menyebut huruf ta. Ada juga saya dapati jamaah berat menyebut huruf fa. Menyebut huruf fa, teorinya gigi atas dengan bibir bawah. Fa. Gigi atas dengan bibir bawah. Fa. Kebanyakan kita menyebut huruf fa itu dengan fa. Bibir atas dengan bibir bawah. Salah. Rumusnya bibir bawah dengan gigi atas. Ada salah seorang jamaah. Saya kalau ngajar tahsin biasanya Bapak Ibu, saya suruh jamaah itu bawa kaca. Supaya sudah betul belum gigi ibu itu bersentuhan dengan bibir bawah. Akhirnya ada salah seorang ibu-ibu, nenek-nenek ustadz ya. Dan 4 bulan kita belajar tahsin, nenek kok tidak bisa menyebut huruf fa nih Pak Ustadz. Saya tengok, ternyata gigi atas tak ada. Kalau gigi atas tak ada memang enggak payah sikit Pak. Itu masuk ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Mau jungkir balik pun menyebut huruf fa takkan bisa. Kenapa? Syaratnya tak cukup gigi atas. Jadi itu sekilas ayah bunda. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca Al-Fatihah kemudian ayah bunda harap ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi PR pertamanya itu A-nya dulu, bukan a'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo adik-adik Ustaz. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bukan him tapi him. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Bukan na tapi na. Iyyaka na'budu. Jelaskan tasdidnya sedikit lagi ya Bunda. Iya. Bukan iya tapi iya. Ini bahaya lagi nih. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iya tak ditasdidkan dia, maknanya apa? Matahari yang kami sembah, matahari yang kami minta tolong kepadanya. Makanya ditasdidkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas senyum. Nas. Nasta'in. Bukan begini. Nasta'in. Enggak, tapi senyum. Nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Senyum lagi. Mus. Bukan begini. Mus. Bukan mus, tapi maaf ayah bunda, seperti kita sayang anak. Muah. Ingat, hanya prakteknya sayang anak, bukan sayang istri orang. Nah. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jelas-jelas. An'am. Bukan an'am, tapi an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi setidaknya ayah bunda sudah tergambarkan, terpetakan kesalahan kita dalam baca Al-Quran karena 5 hal. 1, tidak perhatikan panjang pendeknya, tidak perhatikan makhorijul hurufnya, dengung atau tidaknya, qalqalah atau tidaknya, kemudian vokalnya. Mana yang A, mana yang I, mana yang U, dan begitu seterusnya. Ayah bunda, mudah-mudahan terbuka keinginan kita untuk membaca dan mempelajari Al-Quran lebih baik lagi. Amin. Boleh nyebut amin kuat-kuat di sini, Pak? Boleh, Pak? Karena saya dapat informasi katanya tidak boleh lagi menyebut amin kuat-kuat. Terus kalau tidak boleh nyebut amin, qabul. Itu pula yang viral sekarang, Pak. Qabul. Menyanyahlah orang ini kadang-kadang. Menyebut amin pun tak boleh. Jadi Bapak Ibu, setiap ada doa demi doa itu aminkan kuat-kuat. Amin. Ini kalau memanglah ada aturan tak boleh menyebut amin, kami yang azab nanti yang laki-laki ini, Bu. Kok azab pula yang laki-laki? Setidaknya Isya, subuh, maghrib pasti kami menyebut amin. Kalau nanti keluar aturan tak boleh menyebut amin, waladhdallin. Apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ayah bunda, intinya siapapun pemimpin kita nanti, yang penting amanah maksudnya. Amin, Bu. Presiden kita amanah. Amin ya robbal. Paham aja lah Bapak Ibu di situ. Kita belajar, saya diminta untuk membahas tentang kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi itu berisi tentang hadis-hadis yang dibukukan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nama lengkapnya, kalau saya tak salah, saya belum sempat baca kitab Arba'in tadi, di sini saya baca. Belum sempat baca-baca sebelum kita pergi ke sini. Namanya Abu Zakaria Yahya ibni Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Itu nama panjangnya. Dan lebih dikenal dengan nama Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi membukukan 40 hadis? 42 hadis semuanya. Saya sempat baca di muqaddimahnya itu, ayah bunda. Imam Nawawi menuliskan 40 hadis itu karena ingat akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang menghafal 40 hadis. Menghafal di situ maksudnya ayah bunda bisa dengan dihafal, dengan ditulis, dijaga maksudnya dengan bentuk tulisan,
Ada yang bentuknya menghafal itu ditulis di dalam dada, dihafal di dalam dada. Kata Nabi, siapa yang menghafal, menjaga, menulis 40 hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat dia akan dibangkit bersama para fuqaha dan ulama. Ini keutamaan kita menghafal 40 hadis. Jadi ayah bunda, mudah-mudahan nanti kalau bisa ditargetkan ayah bunda punya program harian. Apa program harian? One day one ayah. Satu hari menghafal satu hadis, satu ayat. Kemudian one day one hadis. Satu hari menghafal satu hadis. Saya yakin ayah bunda sudah mulai banyak yang menghafal hadis. Setidaknya apa? Innamal a'malu binniyat, dah dapat satu. Kemudian hadis yang berikutnya yang saya yakin ayah bunda sudah hafal apa? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Bunda hafal akan hadis at-tuhuru syatrul iman. Suci itu bagian dari iman. Kemudian berkaitan juga dengan itu al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Dah banyak. Tinggal menyempurnakan sampai 40 hadis. Kata Nabi, siapa yang menghafal 40 hadis, di hari kiamat nanti dia akan dibangkit bersama siapa? Para fuqaha dan juga para ulama. Ulama itu siapa? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Itu diantara yang memotivasi Imam Nawawi untuk membukukan 40 hadis pilihan. Imam Nawawi adalah ahli hadis, sehingga banyaklah kitab-kitab hadis yang ditulis bahkan disyarah oleh Imam Nawawi. Contohnya apa? Kitab Riyadhus Shalihin. Ayah bunda mungkin pernah mendengar kitab Riyadhus Shalihin. Itu juga di karyanya Imam Nawawi. Lalu kemudian kita baca ada dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu tidak diragukan lagi kesahihannya. Satu Sahih Bukhari dan kedua Sahih Muslim. Kitab Sahih Bukhari disyarah, dijelaskan. Kalau kita belajar Al-Quran ada tafsirnya, ada penjelasannya. Kan banyak tafsir tuh. Ada tafsir Qurtubi, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir. Banyak tafsir. Hadis ada juga penjelasnya, maka disebut dengan syarah. Kalau Al-Quran penjelasannya disebut dengan tafsir. Kalau hadis disebut juga dengan syarahnya. Maka kitab Sahih Bukhari itu disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sementara kitab Sahih Muslim itu disyarah oleh Imam Nawawi. Beliau ahli hadis. Itu sekilas tentang Imam Nawawi dan motivasi Imam Nawawi menulis kitab Arba'in Nawawi. Sekarang kita langsung masuk ke dalam hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang pertama itu ayah bunda, yaitu temanya tentang ikhlas. Tentang niat. Kita baca hadisnya. An Amiril Mukminin, dari pemimpinnya orang-orang yang beriman, Abi Hafs, ayahnya Hafsah. Siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab. Jadi hadis ini diterima oleh sahabat dari Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Saya yakin ayah bunda pasti kenal dengan sosok Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat yang dikenal dengan tegasnya. Sehingga dia dijuluki juga sebagai Al-Faruq, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemuliaan Umar bin Khattab ini ayah bunda, bahkan Nabi mengatakan, antaraku dengan Umar ini taubahnya seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi kata Nabi juga pernah mengatakan, kalaulah ada Nabi setelahku, maka Umar itu adalah Nabi. Tapi pintu kenabian sudah tertutup dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking tingginya imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iblis setan tak berani berpapasan dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar lewat di satu jalan, lalu setan iblis mau lewat juga di situ, nampak sama dia Umar, berani dia bertemu dengan Umar? Tak berani.
Tapi orang hari ini, ayah ibu kami yang dimuliakan Allah, bukannya berlawanan dengan setan, tapi seiring sejalan dengan setan. Ada tak tuh orang seiring sejalan dengan setan? Meminta bukannya kepada Allah, tapi memintanya kepada iblis, meminta kepada setan. Minta kepada dukun. Nah, ayah bunda, bagaimana Islamnya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab sebelum Islam tuh ayah bunda, kejamnya luar biasa. Umar, kalau dia dapat informasi ada orang masuk ke dalam agama Islam, dihajarnya habis-habisan. Dan Umar takkan berhenti ngazab orang sebelum dia letih. Kalau dia dah capek, baru dia berhenti. Bukan karena kasihan dia berhenti. Bukan karena orang sudah lebam-lebam, sudah bermandikan darah. Bukan karena itu dia berhenti. Tapi kalau sudah capek. Tapi tegasnya Umar sebelum Islam, beraninya sebelum Islam, tak kalah lebih hebat lagi ketika dia setelah memeluk agama Islam. Bagaimana Islamnya Umar bin Khattab? Umar itu dulunya kan sangat benci kepada Nabi. Sangat benci kepada Nabi. Kenapa? Dia merasa kehadiran Nabi dengan mendakwahkan risalah ilahiyah itu telah menimbulkan goncangan di tanah Mekah. Orang menyembah berhala, sekarang risalah Nabi banyak berhala. Orang di Mekah dulu menyembah banyak berhala, sementara risalah Nabi tidak menyembah banyak berhala, tapi hanya menyembah satu Allah, satu Tuhan saja. Sehingga goncang Mekah. Mekah terpecah. Umar tak bisa terima kondisi seperti itu. Akhirnya apa? Diambilnya pedangnya, lalu dihunuskan pedangnya. Berangkatlah dia dari rumahnya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di tengah jalan, kalau saya tak salah, Umar berjumpa dengan salah seorang sahabat namanya Nuaim bin Abdullah, kalau saya tak salah. Orang bertanya, Mar, kau nak kemana? Kemana lagi? Aku nak bunuh Muhammad. Kau nak bunuh Muhammad? Ya. Ngapain kau capek-capek ngurus Muhammad? Emangnya apa pasal? Urus adik kau dulu. Emangnya ada apa dengan adikku? Adik engkau, si Fatimah dengan istrinya telah masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Muhammad. Yang tadinya Umarnya marah ingin membunuh Nabi, sekarang lebih marah lagi karena adiknya telah masuk ke dalam agama Islam. Langsung dipijaknya gigi 5, bersegera dia mendatangi rumah adiknya Fatimah. Umar punya motor Harley, mereknya Onta. Gas, tancap gas ke rumah adiknya Fatimah. Sampai di rumah Fatimah, pintu digedor, pintu dibuka. Orang ketakutan. Kenapa? Yang datang Umar. Akhirnya singkat cerita, dihajarlah adiknya ini sampai babak belur bersama iparnya. Pada akhirnya, ayah bunda dimuliakan Allah, di tengah adiknya Fatimah, lalu kemudian iparnya dihajarnya habis-habisan, lalu kemudian berteriaklah adiknya, wahai Umar, akankah engkau selamanya akan memusuhi kami ketika kami berada di jalan yang benar, di jalannya Allah dan Rasulnya? Mendengarkan teriakan adiknya, akhirnya marah Umar. Ditinjunya adiknya sampai muncrat darah dari wajahnya. Dihardik lagi oleh adiknya. Akhirnya luluh juga hatinya Umar bin Khattab. Singkat cerita, masuklah dia ke dalam agama Islam, kemudian dibawa dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam Umar bin Khattab. Umar adalah satu di antara 2 orang yang pernah didoakan oleh Nabi. Ya Allah, muliakanlah Islam, tolonglah Islam dengan salah satu 2 orang Umar. Tolong Islam, muliakan Islam dengan salah satu 2 orang Umar. Umar yang mana? Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisham. Tahu ayah bunda Umar bin Hisham? Tidak tahu. Kalau gelarnya saya sebut, nama populernya saya yakin ayah bunda tahu. Nama populernya adalah Abu Jahal. Abu Jahal tahu? Nama aslinya adalah Umar
bin Hisham. Jadi kalau ada orang yang memuji-muji seseorang, ini Umar, tapi akhlaknya bukan seperti Umar bin Khattab yang sesungguhnya, jangan-jangan yang dia maksud ketika itu adalah Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Nah, ayah bunda, dikenal sebagai Al-Faruq, tegasnya luar biasa. Contoh ketegasan Umar bin Khattab. Dulu Umar pernah mengumpulkan gubernur-gubernur yang ada di bawah kekuasaannya. Termasuklah salah satunya gubernur yang ada di Mesir. Namanya Abu Musa al-Asy'ari. Siapa namanya, Pak? Abu Musa al-Asy'ari. Mungkin kalau kita hari ini lebih kurang rakernas lah. Semua gubernur dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Datanglah gubernur dari Mesir namanya Abu Musa al-Asy'ari. Dibaca laporannya oleh Umar. Suka Umar akan laporannya. Bagus. Rapi laporannya. Sehingga Umar bertanya, wahai Abu Musa, ya, ini man katibuha. Siapa yang menulisnya? Ini sekdamu ini siapa? Ada wahai Amirul Mukminin. Bawalah dia sini, aku nak cakap, nak jumpa dengan dia. Kata Umar pula. Oh, dia tidak bisa cakap berjumpa dengan engkau wahai Umar. Kenapa pula tidak bisa? Ya pokoknya tidak bisa. Tidak ada cerita kata Umar. Bawa dia sini, aku nak jumpa dengan dia. Tidak bisa kata Abu Musa. Akhirnya Umar berkata, ajunubun huwa, emangnya sekretarismu itu junub, hadas besar sehingga dia tak bisa berjumpa dengan aku di masjid nih kata Umar. Bukan begitu wahai Amirul Mukminin. Lah terus kenapa? Sekdaku itu ini. Paham ya bunda? Sekdaku non muslim, orang kafir. Yang tadinya Umar senang karena laporannya bagus, tiba-tiba berubah kesenangan Umar menjadi amarah. Ditamparnya paha Abu Musa al-Asy'ari. Lalu apa kata Umar? Pecat dia sekarang juga. Kenapa pula? Wahai Abu Musa, engkau tak bacakah surat Al-Maidah ayat 51? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka melindungi sebagian yang lainnya. Siapa di antara kamu yang jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, mereka tidak mukmin lagi, tapi mereka sama dengan Yahudi dan Nasrani. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kamu bagian dari Yahudi Nasrani. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah takkan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Disitulah kita baru paham ayah bunda. Keimanan, kepemimpinan berkait kelindan dengan keimanan. Saya ulangi. Keimanan berkait kelindan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan berkaitan dengan akidah, kepemimpinan berkaitan dengan ibadah, kepemimpinan berkaitan dengan muamalah. Kalaulah kepemimpinan tak berkaitan dengan akidah, Allah takkan memanggil ya ayyuhallazina amanu, tapi Allah hanya akan memanggil ya ayyuhan nasu. Paham ayah bunda? Kan hari ini ada orang yang berbicara, ngapain pula dikait-kaitkan kepemimpinan dengan akidah? Ngapain pula dikait-kaitkan kepemimpinan dengan ibadah?
Ngapain pula dikait-kaitkan pemimpinan dengan muamalah? Itu ayatnya, bro. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Maka para mufassir kemudian menjelaskan, orang-orang yang beriman tak ambil peduli dalam urusan kepemimpinan, tanggallah imannya. Orang-orang beriman tak ambil peduli dalam urusan kekuasaan, cacatlah imannya ketika itu. Kenapa ayah bunda? Iman bukan berbicara tentang solat. Iman tidak hanya berbicara tentang zakat. Iman tidak berbicara tentang naik haji. Banyak cabangnya iman. Malu bagian dari iman? Malu bagian dari iman. Ukhuwah persaudaraan bagian dari iman? Bagian dari iman. Kita rajin mengaji, merasa sudah beriman, tapi tali silaturahmi kita masih rusak. Berimankah kita ketika itu? Dipertanyakan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Kalau engkau tak pandai menjaga ukhuwahmu, sehebat apapun ibadahmu, berarti imanmu masih bermasalah. Kenapa? Hablum minan nasmu bermasalah, dipertanyakan. Jadi jelas ayah bunda, keimanan berkaitan dengan kepemimpinan. Makanya di situ pas bulan yang lalu saya ingin memperdalam sebenarnya. Kan ada orang bertanya, kenapa Arab kok seakan-akan diam melihat saudara kita yang dibantai oleh Israel? Israel itu kan kecil. Kiri kanannya ada Yordan, ada Mesir, ada Irak, ada Suriah. Seakan-akan mereka tutup mulut semuanya. Al-Quran kan telah mengatakan sebagian mereka melindungi sebagian yang lainnya. Bisa jadi casingnya muslim tapi hatinya kalau memang pemimpin muslim sejati, mustahil dia takkan paham akan ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Kalaulah pemimpin itu muslim sejati, mustahil dia takkan paham ayat hadis Nabi yang mengatakan orang Islam bagikan satu tubuh, apabila satu anggota tubuhnya sakit, yang lainnya juga merasakan sakit. Ayah bunda, di manalah tersimpangnya kaji kita tadi ini ya? Umar bin Khattab yang tegas. Akhirnya apa kata Umar? Pecat sekretarismu itu. Kenapa? Baca ayat Al-Maidah ayat 51. Itulah sekilas yang meriwayatkan hadis ini. Dari Umar bin Khattab, Allah meredhoinya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengarkan Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya semata karena Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya hijrahnya itu tak lain dan tak bukan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya hanya karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang kihuha yang ingin dia nikahi, maka sesungguhnya hijrahnya itu kepada apa yang dia tujui. Intinya hadis ini berbicara tentang niat. Hijrah itu ibadah. Maka ayah bunda, kalau nak berhijrah, luruskan niat kita. Asbabul wurud hadis ini ayah bunda, dulu di tengah sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah berhabis harta bersabung nyawa. Harta tinggal, anak istri tinggal. Nabi berangkat ke Madinah. Ikut Aisyah bersama Nabi ketika itu, Pak. Kan nyusul kan, Nabi berangkatnya kan cuma bersama Abu Bakar Siddiq. Orang berhijrah bersabung nyawa. Nabi kan hampir dibunuh di tengah jalan. Nyawa taruhannya untuk berhijrah.
Di tengah sahabat berhijrah bersabung nyawa, berhabis harta, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang berhijrah karena ingin menikahi wanita Madinah. Namanya Ummu Qais. Maka di saat itulah kemudian Nabi katakan, siapa yang berhijrah karena urusan dunia, karena kesenangan dunia, atau karena ingin menikahi seorang wanita, ya pahala hijrahnya sampai di situ saja. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, hati-hati kita dengan rusaknya niat dalam beribadah. Kenapa ayah bunda? Tak ikhlas kita dalam beribadah, ketika itu kita bisa terjebak dalam urusan menyekutukan, syirik menyekutukan Allah. Ayah bunda, orang yang menyekutukan Allah yang tak ikhlas itu tak hanya ketika dia pergi mendatangi dukun. Orang bisa keikhlasannya bermasalah, dia menyekutukan Allah dalam kehidupannya tak hanya ketika dia menyembah pokok kayu. Bukan hanya ketika dia meminta kepada kuburan, tapi ayah bunda dalam beribadah manusia pun bisa menyekutukan Allah. Saya kasih contoh. Memang dia rajin solat tahajud, tapi solat tahajud yang dia lakukan tak lagi karena Allah, tapi agar suaminya naik pangkat, naik jabatan. Memang rajin bersedekah, tapi sedekah yang dilakukan tak lagi karena Allah, tapi agar harta yang telah keluar bisa kembali dalam bentuk berlipat ganda agar jadi orang yang kaya. Memang rajin solat duha, tapi solat duhanya bukan karena Allah, tapi agar usahanya semakin berkembang, dagangannya semakin laris. Memang dia ikut kajian, tapi dia ikut kajian karena segan sama tetangga, ndak enak sama pengurus masjid, ndak enak sama Pak RT, Pak RW. Dia beriman, dia beramal ndak karena Allah, tapi karena sesuatu selain Allah. Syirik tak tuh? Syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu-satunya dosa yang Allah tak akan mau ampunkan adalah dosa syirik. Selain syirik Allah akan mau mengampunkannya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ahli ibadah tapi dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang tabi'in namanya ayah bunda, ada seorang tabi'in namanya Ibnu Mubarak. Siapa namanya? Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pernah ditanya, wahai Syekh, ya, engkau kan sering berjumpa dengan sahabat Nabi, betul? Apa kebiasaan sahabat tuh? Ibnu Mubarak menjawab, sahabat itu kebiasaannya mereka suka baca Al-Quran. Oh, bagaimana wahai Ibnu Mubarak sahabat kalau sudah ngaji? Ibnu Mubarak menjawab, sahabat kalau sudah ngaji sering berlinang air mata di pipinya. Wahai Syekh, wahai Ibnu Mubarak, ya, tangisan sahabat itu akan sangat sulit untuk dibendung ketika sampai pada surat atau ayat apa? Ibnu Mubarak menjawab, sahabat akan sangat sulit air matanya dibendung kalau sudah berjumpa dengan surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Surat apa ya bunda? Hud ayat berapa? 15 sampai ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menginginkan kesenangan dan kebahagiaan dunia, wazinataha, dan segala perhiasan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha,
akan kami cukupkan, akan kami berikan segala apa yang dia niatkan dari amalan yang dia lakukan. La yubkhasun, sedikit pun mereka itu tak akan kami rugikan. Tapi ingat, mereka yang beramal karena kesenangan dunia, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di hari kiamat kelak mereka tak akan mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali hanya neraka. Wa habita ma sana'u, terhapus sudah kebaikan yang mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sia sudah segala amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Ahli ibadah tapi ibadahnya itu tak dihitung oleh Allah. Masalahnya di mana? Niatnya yang tidak ikhlas. Ayah bunda, kenapa sahabat kok tak tertahan air mata berlinang di pipi mereka ketika berjumpa dengan surat Hud 15-16? Sahabat khawatir, sahabat takut, jangan-jangan nikmat dunia yang mereka dapat itu karena mereka salah dalam beramal. Salahnya di mana? Yang semestinya beramal karena Allah, tapi ketika itu dia beramal karena dunia. Tengok tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan surat Hud 15 ayat 16 ini. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kan sahabat yang menguasai ilmu tafsir dan takwil karena didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Apa kata Ibnu Abbas berkaitan dengan surat Hud 15 ayat 16? Siapapun yang melakukan amal soleh, apapun bentuknya, mau sholat 5 waktunya, mau tahajudnya, mau puasanya, mau sedekahnya, sebutlah semuanya. Apabila mereka beramal tidak lagi hanya karena Allah, tapi dicampur adukannya dengan sesuatu selain Allah, maka Allah katakan, apa kata Allah? Hari ini engkau takkan lagi mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Kenapa? Dulu engkau beramalkan demi naik pangkat, demi jabatan. Pangkat jabatan kan sudah aku kasih. Dulu engkau bersedekahkan agar jadi orang kaya. Kaya kan sudah aku kasih, kata Allah. Hari ini engkau tak dapat lagi apa-apa, hanya siksa di yaumil kiamah, dicampakkan ke dalam neraka. Maka terakhir ayah bunda, ketika kita mendapati satu hadis yang menjelaskan orang yang paling pertama nanti dihisap dan kemudian dia dicampakkan dan dihinakan masuk ke dalam neraka, bukan pezina, bukan peminum khamar, bukannya orang memakan harta anak yatim. Terus siapa? Orang yang di dunianya dulunya dia berjihad. Allah panggil dia, hai fulan, apa amalmu dulu di dunia? Ya Allah, amalku berat, tak semua orang bisa buat. Resikonya anakku bisa jadi yatim, istriku bisa menjadi janda, nyawaku taruhannya, ya Allah. Apa amalmu? Aku berjihad di jalanmu, ya Allah. Oh begitu. Orang yang mati syahid, ayah bunda, tak ada balasan yang pantas baginya kecuali sorga. Allah perlihatkan sorga kepadanya. Senanglah dia. Dalam keadaan senang hati, riang gembira, lalu Allah berkata, kadzabta, kau dusta wahai hambaku, kata Allah. Kau kata engkau berjihad karena aku. Oh no, aku tahu dengan apa yang terlintas di dalam hatimu. Kau kata engkau berjihad karena aku. Enggak, kata Allah. Engkau berjihad agar mendapatkan gelar syuhada, agar disebut pahlawan, agar disebut sebagai mujahid. Gelar-gelar kehormatan kan sudah kau dapat dulu di dunia. Hari ini engkau tak layak lagi masukkan ke dalam surgaku. Akhirnya apa? Dicampakkan, dihinakan, masuk ke dalam neraka. Kedua ketiga siapa? Pecinta Al-Quran dan pecinta ilmu. Allah tanya, hai fulan, apa amalmu dulu di dunia? Ya Allah, berjam-jam aku berusaha menghafal, membaca kalammu, ya Allah. Oh begitu? Ya. Hadiah bagi pecinta Al-Quran apa? Surga kan? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran sebagai penolong, sebagai syafaat. Maka Allah perlihatkan surga kepadanya, senanglah dia. Dalam keadaan senang riang gembira, lalu Allah berkata, hai fulan kadzabta, kau dusta. Kau kata kau baca Al-Quran demi mengharapkan redoku. Oh no, kau baca Al-Quran agar disebut qari. Kau menghafal Al-Quran agar disebut hafiz. Gelar hafiz, gelar qari.
kau memberikan ilmu, kau duduk dalam majelis ilmu agar disebut orang soleh, disebut orang alim. Gelar alim, gelar soleh, gelar qori, gelar hafiz kan sudah kau dapat dulu di dunia. Hari ini engkau tak layak untuk mendapatkan surgaku. Akhirnya apa? Dicampakkan dia ke dalam neraka. Ayah bunda, kenapa Allah marah kepada orang yang tidak ikhlas dalam beribadah? Setidaknya karena dia telah mengingkari janji yang telah dia buat dengan Allah Azza wa Jalla. Setidaknya 5 kali dia berjanji. Apa janjinya? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, amal ibadahku, hidupku, bahkan sampai matiku tak lain dan tak bukan hanya karena engkau ya Allah. Tapi di waktu beramal karena Allah, tidak lagi karena Allah. Dia menyekutukan Allah. Ayah bunda, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Inti dari hadis ini adalah kembali luruskan niat kita dalam melakukan apa saja. Ibu memasak, niatkan mengharapkan ridho Allah. Ibu mencuci, niatkan mengharapkan ridho Allah. Apalagi dalam ibadah-ibadah yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah. Solatnya kah, sedekahnya kah, majlis ilmunya kah. Tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina wal mazlumina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma zalzilil yahuda zilzalan syadida. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.